Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Semoga semua anak-anak hebat kelas 9 bersemangat untuk belajar pembelajaran matematika hari ini. Hari ini masih masuk di bab 2 fungsi kuadrat. KKM-nya 65, jadi semua tugas harus minimal 65 supaya nilai kalian tuntas. Hari ini yang kita pelajari yaitu tentang menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Minggu lalu sudah kita pelajari cara membuat fungsi kuadrat, tapi dengan menentukan nilai domainnya atau daerah asalnya atau nilai X-nya. Kalau sekarang kita menentukannya dengan titik puncaknya, yaitu sumbu simetri dan nilai optimum. Fungsi kuadrat bentuknya seperti ini, fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Memiliki titik puncak, x puncak, y puncak. Nah, nilai optimum itu dibagi dua, yaitu ada nilai maksimum untuk grafik yang terbuka ke bawah, seperti ini ya. Nah, kalau grafiknya terbuka ke bawah seperti ini, untuk yang A-nya negatif. Nah, titik puncaknya berada di atas. Karena berada di atas, maka nilainya maksimum. Sedangkan jika A-nya positif, grafiknya atau parabolanya terbuka ke atas. Dan titik puncaknya berada di bawah. Makanya nilainya minimum. Kalau di bawah minimum, kalau di atas maksimum, ya. Nah, untuk menentukan nilai titik puncaknya, titik puncak nih yang berada di bawah untuk yang terbuka ke atas, titik puncaknya berada di atas kalau parabolanya terbuka ke bawah. Yaitu menentukannya seperti ini. Untuk nilai X-nya itu namanya sumbu simetri, ya. X puncak menentukannya rumusnya min B per 2A. Sedangkan nilai optimum untuk Y-nya, Y puncak, rumusnya min D per 4A. D di sini nilai diskriminan, sudah kita pelajari di persamaan kuadrat ya. Rumusnya B kuadrat min 4 kali A kali C. Kalau belum paham, nanti kita praktekkan dalam mensketsa grafik fungsi kuadrat. Caranya, yang pertama, menentukan bentuk grafiknya dulu, terbuka ke atas atau ke bawah. Kalau A-nya positif, berarti terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, berarti terbuka ke bawah. Selanjutnya, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X dengan syarat Y-nya 0. Nah, kalau ini menggunakan lagi materi yang beberapa minggu lalu tentang persamaan kuadrat yang menentukan akar-akar dengan pemfaktoran. Nanti tinggal diperhatikan, Ibu ingatkan kembali dari contoh soal. Yang ketiga, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y. Kalau ini lebih mudah ya, tinggal mengganti X-nya dengan angka 0. Yang keempat, menentukan titik puncak yang tadi, menentukan sumbu simetri dan nilai optimumnya. Berarti nilai XP-nya dan Y puncaknya. Yang tadi sudah Ibu kasih rumusnya. Baru kita sketsa grafik dari langkah 1 sampai dengan 4. Kita contohkan langsung saja. Seperti ini. Sketsalah grafik fungsi fx, x kuadrat min 2x min 8. Dari sini kita tentukan A-nya dulu. A-nya itu koefisien dari x kuadrat ya. Berarti 1, B-nya yaitu min 2, C-nya adalah min 8. Coba Ibu tuliskan dulu. Di sini untuk A-nya di sini ya, yaitu 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 8.
Selanjutnya, langkah berikutnya, kita tentukan grafiknya. Terbuka ke atas atau ke bawah. Di sini dilihat A-nya positif nih, ya. Berarti karena A-nya positif, maka grafik terbuka ke atas. Yang B, menentukan titik potong terhadap sumbu ibu singkat sumbu ya. Sumbu X dulu. Syaratnya kalau terhadap sumbu X, Y-nya 0. Fx ini sama dengan Y ya. Sama aja. Berarti Y-nya tinggal kita ganti 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Kita faktorkan. Ya, masih ingat nggak nih? Pemfaktoran. Di sini X, di sini X. Tinggal kita cari perkaliannya A kali C, atau hasil kalinya yaitu hasil kalinya harus sama dengan C ya. Masih ingat? Perkaliannya itu C sama dengan berapa C-nya? Negatif 8. Kita cari yang perkaliannya 8. 1 kali 8. Berapa lagi? 2 kali 4 gitu kan. Ada lagi? Nggak ada ya. Nah, karena perkaliannya negatif, pasti yang satu positif, yang satu negatif. Nah, kita tulis ulang lagi. 1, 8, 2, 4. Tandanya diganti. Yang satu min, yang belakang plus. Min, plus. Nah, tinggal kita jumlahkan. Yang jumlahnya sama dengan B. B-nya berapa? Negatif 2 ya. Yang jumlahnya negatif 2. Coba, 1 kurang 8, negatif 7. 2 kurang 4, negatif 2. Negatif 1 tambah 8, positif 7. Negatif 2 tambah 4, positif 2. Berarti yang hasilnya negatif 2 yang ini ya. Berarti kita gunakan ini akar-akarnya X plus 2 dan X min 4 sama dengan 0. Di sebelah kiri, di sebelah kanan taruhnya sama dengan 0 sama aja ya. Kita cari satu persatu. Ini sebenarnya udah dipelajari nih di sebelumnya di persamaan kuadrat, mencari akar dengan pemfaktoran. X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan ini ya, pindah 0. Di sebelah kiri plus, pindah ke kanan jadi min. Ini X1 sama dengan 0 kurang 2 min 2. Yang kedua, X min 4 sama dengan 0. X sama dengan 0, ini pindah jadi 0 tambah 4. Ini X2 sama dengan 0 tambah 4 positif 4. Jadi titiknya yang pertama X-nya min 2, Y-nya mana nih? Y-nya 0 ya. Nih. Min 2,0. Yang kedua, X-nya 4, Y-nya juga 0. Ini. Kita udah dapat 2 titik nih. Kalau grafik kan harus ada titiknya, baru bisa dibuat grafik, ya kan? Yang C. Titik
potong terhadap sumbu Y. Syaratnya kebalikannya, X-nya 0. Nah, berarti kita masukkan persamaannya Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8 ya, dari soal nih. Min 2X min 8. X-nya tinggal diganti 0, setiap X kita ganti 0, berarti 0 pangkat 2 dikurang 2 kali 0 dikurang 8 sama dengan 0 pangkat 2 0 dikurang 2 kali 0 0 dikurang 8. 0 kurang 0 0 0 kurang 8 negatif 8. Jadi titiknya Y-nya mana nih, Y-nya nih ya. Maaf, X-nya 0, Y-nya berapa? Negatif 8. Ini titik yang ketiga. Ini titik yang ketiga. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, berikutnya menentukan nilai sumbu simetri dan nilai optimum, titik puncak. Langkah keempat, titik puncak. Tinggal kita masukkan rumus. Titik puncak XP. Coba biar jelas. X puncak, Y puncak. X puncak itu sumbu simetri ya. Kita tulis dulu. Sumbu simetri. Sumbu simetri. Sumbu simetri X puncak, rumusnya min B per 2 kali A. Tinggal kita masukkan min B-nya, berarti minnya dari rumusnya ya. Min B-nya berapa nih? Min 2, buka kurung min 2, per 2 kali A-nya 1. Sama dengan min kali min plus 2 per 2 kali 1, 2. 2 bagi 2, 1. Ini X-nya ya. XP-nya nih. X puncaknya. Sekarang nilai optimumnya. Nilai optimum. Berarti Y puncak sama dengan min D per 4 kali A. Sama dengan min D-nya B kuadrat min 4 A kali C per 4 kali A. Tinggal kita isi B-nya berapa? Min 2. Min 2 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya min 8 per 4 kali A-nya 1 ya. Sama dengan min, buka kurung, min 2 pangkat 2, artinya min 2 kali min 2, positif 4 ya. Dikurang, nih min kali min plus 4 kali 1, 4, 4 kali 8, 32 per 4. Sama dengan min. Minnya dari depan, 4 tambah 32, 36. Bagi 4 sama dengan berapa? Negatif 9 ya. Jadi titiknya, titik puncak X-nya nih 1, Y-nya negatif 9. Ini titik yang keempat. Jadi ada titik pertama, titik kedua, titik ketiga, dan titik keempat.
kita tinggal buat grafik fungsinya dari keempat titik ini, ya. Berikutnya. Semoga dipahami. Kalau kurang paham ditanyakan, jangan lupa. Jangan sungkan-sungkan. Atau bisa diulang videonya juga. Kita lanjut membuat grafiknya. Tadi kesimpulannya grafiknya terbuka ke atas ya, karena A-nya positif. Kemudian titik potong dengan sumbu X tadi sudah kita dapatkan 4,0 dan negatif 2,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y kita dapatkan 0, negatif 8. Titik puncaknya 1, negatif 9. Tinggal kita buat koordinat kartesiusnya. Cara membuatnya seperti ini. Jadi jangan sampai salah lagi ya membuat koordinat kartesiusnya. Jadi yang tengah nih, ini angka 0. Titik pusat. Ke kanan satu kotak, ini positif 1. Pas di garis ya. Bikinnya pas di garis. Disekat nih. Tambahin garis-garis. Satu kotak, satu kotak, satu kotak. Yang mendatar jangan lupa tulis sumbu X, yang tegak sumbu Y. Tanda panah di kanan kiri atas bawah. Ke kiri 0, satu kotak juga. Harus satu kotak. Tulis negatif 1, disekat negatif 2, pas di garisnya. Ibu tekankan pas di garisnya. Negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, dan seterusnya. Ke atas, angka 0, satu kotak, positif 1, positif 2, di garis seperti ini di buku kalian juga. Jangan lupa diikuti seperti ini. Karena ini nilai keterampilan menggambar grafik ya. Kemudian ke bawahnya juga satu kotak. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Ibu tambahin sampai negatif 9. Nah, panahnya di bawah ini negatif 9 ya. Di garis ini. Nah, sampai sini tinggal kita buat titiknya. Yang pertama 4,0. X-nya 4. Y-nya 0. X-nya 4. Lihat aja di sumbu X. 4. Angka 4 kan di sini nih. Kemudian Y-nya 0. Berarti kalau 0 nggak bergerak. Nggak ke atas, nggak ke bawah. Ya. Ibu beri titik. Nah, sekali lagi X-nya 4 di sini, Y-nya 0. Kalau Y kan ke atas atau ke bawah. Karena Y-nya 0 berarti dia tidak bergerak. Dikasih titik yang tebal. Tulis 4,0. Kemudian yang kedua negatif 2,0. Negatif 2 sebagai X, 0 sebagai Y. X-nya negatif 2. X-nya negatif 2 di mana? Di sini. Ya. Kemudian Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 juga nggak bergerak. Berarti tetap di tempatnya. Tulis negatif 2,0. Titik ketiga 0, negatif 8. X-nya 0, Y-nya negatif 8. X0 di mana? X0 di sini kan? Y-nya negatif 8. Kalau negatif ke bawah. Sampai ke angka 8. Nah, di sini nih titiknya. Berarti ini 0, negatif 8. Nah, titik puncaknya 1, negatif 9. Berarti X-nya 1, Y-nya negatif 9. X-nya 1, lihat di sumbu X1 di mana? Di sini kan? Y-nya negatif 9, berarti ke bawah. Sampai negatif 9 di sini. 1, negatif 9. Titik puncaknya ini kan? Nih. Ini titik puncak nih. Karena terbuka ke atas berarti titik puncaknya di bawah. Berarti dia minimum di bawah.
Nah, karena titik puncaknya di bawah, berarti kita parabolanya berbaliknya mulai dari sini, ya. Kita hubungkan dari kiri ke kanan, ya. Nggak usah pakai penggaris, hubungkan aja. Tapi harus mulus gambarnya. Ini Ibu gambarnya pakai pen tablet jadi agak susah. Kalian hubungkan dari kiri. Nah, titik puncak berbalik lagi ke atas. Tadinya dari atas ke bawah, karena puncaknya di sini berarti balik lagi ke atas. Nah, sampai sini ya. Sampai nyentuh ini nih sebenarnya. Sini sampai sampai titik ini. Nah, inilah grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Jangan lupa ditulis persamaannya ya. Fungsi kuadratnya jangan lupa ditulis. Jadi titik puncak itu merupakan titik balik ya. Dari atas terus balik lagi sampai bawah ke atas lagi, seperti itu. Semoga dipahami. Kalau kurang paham bisa diulang lagi videonya atau ditanyakan ke Ibu. Seperti itu cara menggambar grafik fungsi dengan sumbu simetri dan titik puncak. Berikutnya, jangan lupa sebelum latihan soal dicatat semua yang tadi Ibu jelaskan, jangan sampai kelewat karena itu juga sebagai nilai keterampilan untuk mencatat ya. Selanjutnya latihan soal dikerjakan dari LKS halaman 52 nomor 5 dan 4. Jadi yang dikerjakan duluan nomor 5 baru nomor 4. Tulis soal dan grafiknya. Waktu penyelesaian sampai jam 10.30 dikirim ke GCR. Tetap disiplin, mengerjakan tugas-tugas tepat waktu, tetap belajar dari rumah dengan penuh semangat. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Tetap belajar dari rumah, jaga kesehatan, tetap terapkan 3M. Oke, sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.